Generasi adalah kelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu dan umumnya memiliki pengalaman hidup, nilai-nilai, dan perspektif yang serupa karena mereka tumbuh dewasa dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya yang sama. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai generasi-generasi yang ada saat ini dan mencoba memahami karakteristik-karakteristik dari tiap-tiap generasi tersebut. Yang pertama, Silent Generation atau generasi sunyi, yaitu kelompok manusia yang lahir antara tahun 1922 sampai 1945. Mereka merupakan kelompok yang mencerminkan peristiwa bersejarah, khususnya Perang Dunia Kedua. Istilah Silent Generation sendiri pertama kali dipopulerkan dalam majalah New York Times pada tahun 1951. Ciri khas utama dari Silent Generation adalah keinginan akan stabilitas. Pengalaman hidup mereka mencakup periode ketidakpastian dan ketegangan selama masa Perang Dunia Kedua. Hal inilah yang membentuk pandangan mereka terhadap dunia. Mereka tumbuh di tengah kondisi perekonomian global yang sulit yang membuat mereka mengembangkan jiwa yang tangguh sebagai respon dari tantangan tersebut. Kondisi sulit ini menciptakan dorongan yang kuat untuk mencari stabilitas dan keamanan dalam hidup mereka. Ciri khas mereka yang lain adalah menghormati otoritas dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada atasan. Pada zamannya, menghormati otoritas dan memiliki loyalitas yang tinggi dianggap sebagai nilai yang sangat penting karena mencerminkan nilai-nilai profesionalisme yang kuat. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi fondasi bagi Silent Generation, tetapi juga membentuk cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Silent Generation memberikan kontribusi penting terhadap struktur nilai masyarakat pada masanya. Keinginan mereka untuk stabilitas, penghormatan terhadap otoritas, dan loyalitas yang profesional membentuk fondasi yang mempengaruhi cara mereka hidup dan bekerja. Silent Generation membentuk landscape sosial dan ekonomi pada masa lalu, serta menghargai warisan yang mereka bawa sepanjang perjalanan hidup mereka. Yang kedua, generasi Baby Boomers, yaitu kelompok individu yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Generasi Baby Boomers menjadi bagian penting dari populasi umat manusia di seluruh dunia, khususnya di negara maju, karena pasca Perang Dunia Kedua, tingkat kelahiran di seluruh dunia melonjak drastis, sehingga terjadilah ledakan bayi yang baru lahir atau baby boom. Makanya, generasi ini diberi nama Baby Boomers. Alasan terjadinya ledakan kelahiran bayi di seluruh dunia ini karena pasca Perang Dunia Kedua, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian dibentuk oleh Amerika dan 4 negara adidaya lainnya, yaitu Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Kemudian 5 negara adidaya ini membentuk undang-undang tentang HAM atau hak asasi manusia, yang mana dalam HAM yang mereka buat ini, mereka menjamin hak untuk hidup dan kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat masyarakat di zaman itu memiliki harapan hidup yang panjang bagi anak cucu mereka. Para baby boomers ini juga lahir dan dibesarkan oleh orang tua yang sangat strict ya, yang membuat mereka menjadi individu yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, mental sekuat baja, prinsip hidup yang kuat, serta berpegang teguh pada loyalitas dan dedikasi. Mereka juga adaptif karena meskipun para baby boomers ini sudah menua ketika teknologi berkembang, mereka masih bisa beradaptasi dan jarang mengalami kesulitan untuk mengikuti kecanggihan teknologi yang ada. Dilansir dari kontan.co.id, meskipun mereka lebih banyak mengkonsumsi media tradisional seperti koran dan majalah, sebanyak 90% baby boomers ternyata memiliki akun Facebook dan mereka menggunakannya untuk berhubungan dengan anggota keluarga dan teman-teman lama. Yang ketiga, generasi X, yaitu kelompok individu yang lahir pada masa awal penggunaan komputer, televisi kabel, video games, dan internet, yakni dalam rentang tahun 1965 sampai 1976. Mereka juga mengalami era di mana floppy disk atau disket masih digunakan sebagai media penyimpanan. Karena dibesarkan oleh orang tua dari Silent Generation dan generasi Baby Boomers, generasi X kerap kali dijuluki sebagai anak-anak yang merasa kesepian, lantaran sering ditinggal pergi bekerja oleh kedua orang tua mereka. Meski demikian, generasi X memiliki karakteristik seperti disiplin, bekerja keras, banyak akal, logis, mandiri, mengutamakan work-life balance, dan mampu memecahkan masalah. Karakter-karakter ini dipengaruhi oleh kondisi dunia yang pada saat itu sedang mengalami beragam krisis ekonomi, sehingga mereka dituntut untuk mandiri dan pintar dalam mencari peluang. Lalu seperti apakah karakteristik yang dimiliki oleh generasi X? Yang pertama, dibanding dengan baby boomers, generasi X lebih memiliki kemampuan bisnis yang lebih baik. Mereka menyukai sesuatu yang tidak formal, membutuhkan validasi secara emosional, mandiri dan banyak akal, dan mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang keempat, ada generasi Y atau yang
yang lebih dikenal dengan millennials, yaitu kelompok manusia yang lahir dan tumbuh pada era peralihan teknologi dari yang tadinya analog menjadi digital. Internet dan sosial media juga lahir pada generasi ini, yang mana hal ini menjadikan para millennials sebagai generasi pertama yang disebut sebagai digital natives. Generasi ini telah terbiasa menggunakan teknologi dalam segala aspek hidupnya, mulai dari belanja online, mengirim pesan singkat, memesan transportasi online, hingga mengakses portal pendidikan. Millennials cenderung lebih berani berpendapat, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan berpikir out of the box. Jika dibandingkan dengan dua generasi sebelumnya yang lebih kaku dan tegas, millennials justru lebih dikenal karena ekspresif dan memiliki pemikiran terbuka. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat diketahui bahwa para millennials memiliki karakteristik seperti lebih terbuka dalam menerima perubahan, ambisius dan punya rasa percaya diri yang tinggi, serta tidak bisa lepas dari gadget. Di urutan kelima ada generasi Z, yaitu salah satu generasi yang cukup kontroversial ya teman-teman. Mereka lahir antara tahun 1997 sampai tahun 2012. Mereka tumbuh di dunia yang serba digital dan canggih. Sebagian besar dari mereka juga telah bermain dengan gadget milik orang tua mereka sejak kecil. Rata-rata Gen Z sudah memiliki ponsel pertamanya di usia sekitar 10 tahun. Jadi tidak aneh memang jika mereka melek teknologi dan begitu lengket dengan gadget. Bahkan mereka bisa menghabiskan waktu sampai 3 jam per hari di depan layar gadget mereka. Hal tersebut tentunya membuat para Gen Z memiliki ketergantungan yang tinggi pada teknologi, gadget, dan aktivitas di media sosial. Mereka sangat memprioritaskan popularitas, jumlah followers, dan jumlah like yang bisa mereka dapatkan. Ketergantungan ini juga membuat mereka terbiasa untuk memperoleh hasil yang instan, selalu terburu-buru, dan juga keras kepala. Gen Z juga dinilai sebagai generasi snowflakes, yaitu generasi yang dianggap terlalu sensitif, rentan, atau cenderung cepat merasa terhina. Namun tentunya ada sisi baiknya juga ya teman-teman. Sisi baiknya yaitu Gen Z tercatat sebagai generasi yang paling sadar mengenai pentingnya masalah kesehatan mental. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah survei yang dirilis di awal tahun ini yang memprediksi bahwa Gen Z akan memiliki pernikahan yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Survei ini dilakukan oleh aplikasi Tinder, yaitu aplikasi kencan online paling populer di Indonesia saat ini. Sisi baik lainnya yaitu Gen Z mampu belajar tentang pengelolaan keuangan pribadi lebih cepat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga sangat open-minded dan dapat menerima semua perbedaan yang ada dalam masyarakat. Karakteristik yang dimiliki oleh Gen Z yaitu, jika dibandingkan dengan generasi millennials, generasi Z cenderung lebih mudah untuk berbaur dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Mereka juga melek teknologi sehingga mempermudah mereka dalam mengakses informasi yang mereka inginkan. Karena melek teknologi tersebut, Gen Z juga lebih cepat dalam mempelajari hal baru, dan mereka menyukai lingkungan yang memberi mereka ruang untuk tumbuh dan lebih kreatif. Dan di urutan keenam atau urutan paling akhir yang tidak kalah penting ada generasi Alpha, atau yang dikenal juga dengan sebutan anak-anak milenium, yaitu kelompok individu yang lahir antara tahun 2011 sampai tahun 2025. Mereka merupakan generasi termuda saat ini. Mengingat generasi ini masih berada di usia anak-anak, maka karakteristik umumnya masih belum terlihat jelas. Namun menurut seorang peneliti sosial bernama Mark McCrindle, generasi ini akan menjadi kelompok yang sangat besar dengan hak mereka sendiri. Sama seperti Gen Z, generasi Alpha juga menjadi generasi yang melek teknologi dan lebih cerdas secara digital dibanding generasi-generasi sebelumnya. Jika generasi X merupakan generasi di mana teknologi komputer sudah berkembang pesat, internet dan sosial media lahir pada era millennials, AI atau artificial intelligence sudah berkembang di era Gen Z. Generasi Alpha lebih keren lagi karena mereka diprediksi akan hidup berdampingan dengan AI dan mampu memanfaatkan AI tersebut secara optimal. Namun hal tersebut tentunya dapat menjadi concern bagi para orang tua. Pasalnya, dibutuhkan strategi khusus untuk mendidik anak-anak yang lahir pada generasi mutakhir seperti saat ini agar mereka mampu menggunakan teknologi canggih yang tersedia saat ini secara bijak. Karakteristik yang dimiliki oleh generasi Alpha yaitu memiliki potensi untuk membawa perbaruan baru bagi kehidupan sosial dan memajukan masyarakat, memiliki pemikiran dan opini yang kuat, tidak suka dibatasi dengan aturan, senang berinovasi, dan tidak takut untuk mencari sesuatu yang baru tanpa ketakutan akan beralih pada hal tersebut. Itulah pembahasan mengenai 6 generasi yang tercatat sejauh ini. Setiap generasi memiliki karakteristik yang khas, tetapi penting untuk diingat bahwa ini adalah generalisasi dan banyak perbedaan individu di dalam setiap generasi. Konsep generasi membantu kita memahami perubahan sosial, teknologi, dan budaya dalam konteks waktu, dan sering digunakan untuk menganalisis tren dan perilaku masyarakat secara luas. Setiap individu pasti merasa bahwa generasinya lah yang lebih baik. Namun sejatinya, kita tidak bisa menetapkan mana generasi yang paling baik di antara keenam generasi tersebut. Karena again, setiap generasi memiliki keunikan, kelebihan, kekurangan, dan caranya sendiri dalam mengekspresikan dirinya.